Orang yang diberi hikmah, dia mampu mengambil kebenaran walaupun dari pembohong. Dia bisa belajar kebaikan meskipun dari orang yang jahat. Tapi orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi hikmah, dia hanya dapat menerima kebaikan dari orang yang dia anggap baik. Hanya dapat belajar kepada orang yang dia yakini alim. Orang ini tidak akan mempunyai kebijaksanaan melebihi orang yang mendapatkan hikmah. Itu sebabnya Quran mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi al-hikmah, dia telah diberi anugerah yang besar. Orang yang diberi hikmah, dia mampu mengambil kebenaran walaupun dari pembohong. Dia bisa belajar kebaikan meskipun dari orang yang jahat. Tapi orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi hikmah, dia hanya dapat menerima kebaikan dari orang yang dia anggap baik. Hanya dapat belajar kepada orang yang dia yakini alim. Orang ini tidak akan mempunyai kebijaksanaan melebihi orang yang mendapatkan hikmah. Itu sebabnya Quran mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi al-hikmah, dia telah diberi anugerah yang besar. Apa maksud saya menyebutkan ini? Orang-orang yang sudah teracuni oleh asumsi wah Ibnu Arabi itu sesat, maka semua karya Ibnu Arabi dia buang. Ya. Dan akan menilai orang sesat setiap orang membaca Ibnu Arabi. Maka bagi dia, siapapun pengkaji Ibnu Arabi sesat. Siapapun yang ambil faedah dari Ibnu Arabi sesat. Ini yang bertentangan dengan kalam Al-Banani tadi. Mereka mengenal kebenaran bukan dengan kebenaran itu sendiri, tapi mengenalnya dengan kelompok. Kalau gak cocok dengan kelompok itu, maka dia menolak. Maka antum mau Asy'ari, mau Maturidi, mau Syiah, mau apapun, kalau begitu modelnya, fa anta fi firqatin wahidah, ma ikhtalafta fid da'awa. Kalian sama meskipun label manhajnya beda. Ini yang dikritik oleh Ibnu Arabi kepada semua kelompok termasuk Asy'ariyah yang mereka terjebak dengan sekat-sekat itu. Ya. Dan kita semoga tidak terjebak oleh sekat-sekat kelompok-kelompok ya, faksi-faksi tadi. Insya antum anggaplah nih ente ini separuh mengharamkan filsafat. Apakah semua kalam Ibnu Sina itu salah? Asbab orang Islam termakan fatwa filsafat haram, akhirnya kitab Ibnu Sina siapa yang pakai? Siapa yang mengembangkan kitab Al-Qanun fit Tibb, farmasi kedokteran Ibnu Sina? Orang yang tidak mengharamkan filsafat, orang barat. Dulu yang mengharamkan filsafat itu gereja. Dilawan oleh Thomas Aquinas. Dilawan oleh kemudian tokoh-tokoh gereja sendiri. Sampai kemudian mereka mampu menerima filsafat. Akhirnya gereja menjadi pusat kajian-kajian. Yang tadinya anti falsafah menjadi berfilsafat. Tapi sampai hari ini masih ada nggak gereja-gereja anti filsafat? Masih ada. Sama di kalangan muslim juga gitu. Sampai hari ini ada kelompok yang terberir, jadi dia terjarak dengan filsafat. Ada yang dia bisa menerima filsafat. Yang afdal seperti Imam Al-Ghazali, dia bisa memilah mana filsafat yang menyimpang. Bagian menyimpangnya kita tidak ambil. Apakah semua pembohong setiap hari bohong? Orang bohong setiap hari nggak bohong? Gimana? Ya? Ya dia bohong ketika dia ketemu masalah aja. Dan dia nggak tiap hari bohong. Maka syaitan mengajarkan Abu Hurairah bahwa surat Al-Baqarah ayat kursi itu dapat menolak syaitan.
Kata Nabi, shadaqa wa huwa kazub. Itu setan bener, padahal dia pembohong. Gitu. Berdasarkan ini, Imam Sufyan dan imam-imam yang lain mengatakan, ketika ditantang orang, kenapa kamu mesti riwayatkan dari orang dhaif? Yang bermasalah riwayatnya. Apa jawaban mereka? Kami tahu kapan dia benar, kapan dia tidak benar. Itu kearifan sejati. Maka ilmu mereka sampai hari ini masih dipakai. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah, Ibnu Mubarak, itu kan sampai hari ini kalam-kalam mereka masih kita pakai. Baik. Ini banyak yang sedang kena flu ya. Semua ini virus muncul lagi. Untungnya tidak disebut COVID. Ini post-COVID. Pasca COVID. Dulu awal-awal kena penyakit orang ketakutan. Pas sudah biasa-biasa aja. Ya. Qala idza ayanta amran fakatamtahu fa anta amin wa in kana hasanan. Wa idza zananta amran fa ashhartahu fa anta kha'un. Jadi ini pembahasan tentang apakah engkau murid yang berkhianat kepada Allah atau murid yang shadiq amin, yang terpercaya menyimpan rahasia-rahasia Allah. Kata beliau, ini halaman 39 ya. Ini Buya Asfi yang kasih tahu, Anda nggak tahu, ini mau kesini ya? Sahih ya? Buya Asfi kali ada maksud ini. Idza ayanta amran, jika engkau ayanta, engkau berusaha mencari tahu satu perkara sehingga jelas. Setelah jelas, katam tahu. Kau tahu rahasianya, tapi kamu sembunyikan. Kamu kunci. Fa anta amin. Kamu adalah seorang yang amin. Apa arti amin? Orang yang terpercaya. Wa in kana hasanan, meskipun kalau kita buka itu bagus, tapi sebaiknya disimpan. Nah, mulai belajar-belajar ya. Kalau dapat pengalaman batin atau mengetahui aib kawan, rahasia kawan, simpan. Mampu jaga batin, mampu jaga rahasia kawan, maka Allah akan lihat, oh, orang ini dapat untuk menampung rahasia aku. Kalau mampu jaga rahasia diri, rahasia sahabat, maka Allah akan jaga rahasia kita dan kita akan dijadiin agen-agen Allah Subhanahu wa taala. Ngeri nggak bahasanya itu? Agent of God. Agent-agent yang memegang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak semua nikmat mesti disebar. Ilmu ma'rifat itu nikmat nggak? Tidak semua nikmat mesti diceritakan. Yang boleh diceritakan, yang boleh diceritakan. Maka Nabi jangankan bab itu. Ini dawami ini nikah, terus malam pertama nggak boleh lo cerita. Ya, enak gitu ya, nggak boleh gitu. Terus sebutin seluk beluknya, nggak. Nah, kalau keceplosan, kadang-kadang orang kan nggak tahan. Karena nikmatnya sangat besar, luber, wajar, dimaklumi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zananta, ya maaf, masih jomblo ya. Ya. Kayaknya nggak sabar lagi nabi skripsi langsung hajar kayaknya. Wa idza zananta amran fa ashhartahu fa anta kha'un. Jika sesuatu itu masih remang-remang, kamu belum memastikan ini apa, lalu engkau sudah posting, sudah engkau ceramahkan, sudah dijadiin status di Instagram, di sosial media, fa anta kha'un. Jangankan kepada Allah, kepada dirimu engkau telah berkhianat. Ya. Oke?
Jadi jangan semua rasa diceritakan. Jangan semua rahasia yang didapat dibuka. Tidak semua pengalaman mesti kita ini. Wa in fa idza zananta, karena engkau belum memastikannya. Misalnya nih, contoh nih. Bang Nandar ini mimpi melihat Buya Aldomi diangkat jadi wali kutub. Oh, kan mimpi dia. Jangan ditulis, aneh bermimpi. Buya Aldomi diangkat oleh 40 wali menjadi wali kutub. Kan mimpi doang. Terus diposting. Ya. Yang dijamin oleh Allah itu mimpi apa? Apa? Mimpi berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun boleh ceritanya fi mahallihi, pada tempatnya. Maka Imam guru Syekh Sabman, namanya Mustafa Al-Bakri, tokoh favoritnya Buya Aldo ini, Syekh Sabman Al-Madani. Gurunya Mustafa Al-Bakri nulis kitab khusus mimpi dia ketemu Rasulullah SAW. Siapa yang berani bilang mimpi ketemu Rasul nggak boleh ceritain? Nggak boleh diceritain, tapi dengan caranya, dengan manhajnya. Ya. Dia sebelum ceritain itu tampilin dulu hadis-hadisnya, segala macamnya ya. Oke, wa in 'adat 'ala man zakartahu minhu manfa'atun fa'alika bihifzil asrar. Jika kembali manfaat, jadi jika kembali mendapat manfaat apa yang engkau sebut darinya, ya, fa'alika bihifzil asrar, maka hendaklah kamu menjaga rahasia. Fa'innahu min syamil umana'il ahrar. Itu adalah karakter daripada ulama-ulama yang memegang rahasia dan mereka ahrar, mereka bebas. Wa tasattar minal ammati mastata'ta hatta la ta'rif hatta la tu'raf. Nah, ini coba diganti kalimatnya. Hatta la tu'raf bi maqamik. Tutuplah dari orang awam semampumu sehingga engkau tidak diketahui makommu yang sebenarnya. Ya. Dan aqul lakum ya ikhwah, saya sampaikan yang saya ceritakan semua jadi majelis itu baru kulit-kulitnya. Ini bukan sombong nih Bu ya. Emang kulitnya doang kan yang boleh diceritain aja. Yang disebut nikmat rabbika fahaddits. Nikmat Allah maka ceritakan. Yang boleh-boleh aja. Yang kita lihat ulama dulu cerita di kitab, di mau'izah mereka, maka kita ceritakan ulang. Tapi kita nggak menceritakan mereka aja, kita juga menceritakan pengalaman kita. Ya, ada orang datang ke saya bilang, kamu sowan ke guru Akin, wah, guruku udah sekian kali ketemu Rasul. Dah, terus urusannya apa? Sebelah gitu. Yo, guru saya ini karomahnya banyak. Saya nggak nyari karomah. Yo, guru saya sudah musyahadah. Saya nggak cari orang musyahadah. Saya pengen musyahadah begitu. Oh, masih aja jualan guru, sales guru dia. Akhirnya saya nanya, oke lah, kamu cerita gurumu ketemu Nabi segala macam. Oke, kamu udah ketemu belum? Dia jawab, saya takut ria, saya nggak boleh cerita pengalaman saya. Loh, tinggal bilang iya dan tidak doang kok takut ria. Dia nggak tahu, ini tanda orang nggak ngaji tasawuf. Ini yang menjelekkan, memperburuk ikon tasawuf. Kenapa? Dia kampanye terus kemana-mana, sales. Ayo ngaji, ngomong guru aneh. Tapi giliran ditantang dia sendiri, ternyata dia sendiri nggak pernah mengalami. Dia taklid, ngikut orang. Orang kata gurunya alim, dia bilang alim. Dia nggak tahu kealiman gurunya gimana. Wah, torekot tuh enak. Tapi dia sendiri tidak menjalani. Akhirnya saya tanya, gurumu kok cerita, kok dia nggak takut riya? Kamu kok takut riya? Ternyata dia nggak tahu riya itu nggak ada urusan sama mimpi.
Ya, ini hati-hati nih yang ngelarang orang cerita mimpi Nabi nih. Mimpi, menceritakan mimpi itu urusannya bukan riya. Riya itu fil amal. Riya itu kamar babnya adalah amal, bukan mimpi. Kalau mimpi babnya bohong atau benar, jujur. Ini kalau ngerti ilmu. Jadi kalau mimpi, dua aja, shadiq atau kazib. Orangnya jujur atau orangnya bohong. Kalau riya, amal. Apa makna riya? Beramal dengan amal akhirat, tapi niatnya dunia. Dipandang orang. Dipandang orang karena harap perhatian orang atau takut dicaci orang. Berarti kalau cerita pengalaman diri itu riya atau apa? Ember aja namanya. Itu ember. Orangnya terlalu bawah, terlalu gampang ngeluarin apa yang nggak perlu dikeluarin. Tapi itu nggak ada urusan dengan riya. Riya itu ru'yatul amal, memandang diri beramal di hadapan orang. Ya. Kalau sombong, ru'yatun nafs indal khalq, memandang diri di hadapan makhluk. Maka antum nih kalau merasa nggak dihargai, emang dia nggak kenal aneh ya? Oh, gitu. Itu sombong tuh. Bertafakur. Berat, kepala keberatan kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala al-muallimin. Amin rabbal alamin. Wa tasattar minal amma mastata'ta hatta la tu'raf bi maqamik. Sembunyikanlah dari orang awam semampumu apa makommu hatta la tu'raf, sehingga kau tidak dikenal makommu. Makom apa nih? Dia tahu makom dia di sisi Allah. Maka dia hanya boleh cerita kepada orang-orang tertentu, nggak boleh dibuka di kalangan awam. Cerita makom. Kalau mimpi, makom nggak? Mimpi itu hasil usaha atau anugerah? Berarti dia hal, bukan makom. Jadi cerita mimpi itu bukan menceritakan makom. Ya. Zikir 70.000 itu makom. Zikir pagi sore, udah tahajud tiap malam, itu makom? Enggak, itu bukan makom. Itu bukan. Makom itu dimulai dari taubat. Habis taubat, sabar. Habis sabar, syukur. Habis syukur, apa lagi? Ridho. Habis ridho, ikhlas udah. Tapi sebelum ikhlas, ada satu, yaitu tawakul, bertawakal. Nanti turun-turunannya banyak, ada qanaah. Ya. Lawan dari tamak apa? Qanaah. Apalagi? Lawan dari ujub, lawan dari sombong, tawadu. Itu turun-turunannya, bab-bab turunannya. Makom itu juga berarti tempat berdiri atau dia ditempatkan Allah di posisi apa? Di musyahadah, muraqabah, ya, di zikir kah? Nah, ketika ada orang ngomong gini, saya sudah 7 bulan ini tahajud tiap malam. Saya sudah 7 tahun Bu ya, gak pernah lewat tahajud. Itu apa namanya? Ingin ngasih tahu kepada orang tentang rahasia dia kepada. Nah, itu berlawanan dengan ini. Berlawanan dengan, apalagi dia bercerita tentang makom kolbunya, ruhaninya di sisi Allah kepada orang awam. Ya. Bolehkah dia cerita tentang amalan? Boleh, tapi dengan syarat ta'lim muridin. Contoh Nabi ngomong gini. Ada orang datang, 3 orang, satu nggak mau kawin, satu nggak mau tidur, satu nggak mau makan. Apa kata Nabi? Ana a'lamukum billah. Aku orang paling kenal Allah. Tuh boleh ngomong makom? Itu makom itu. Makom ilmu Nabi a'lam. Orang yang lebih mengenal Allah. Nah, makom ini Nabi sampaikan kepada orang untuk mendidik mereka
Karena mereka mengira orang yang tinggi makom itu nggak tidur malam hari. Ternyata makom yang tinggi, kalau ngantuk ya tidur. Jadi kita biarin aja tidur. Kalau lapar ya makan. Kalau kesepian, dawami, ya menikah dawami. Wa azhir lahum minka ala qadri i'tiqadihim fika. Terus gimana? Tampakkan kepada orang awam ya, kadar yang dalam keyakinan mereka apa. Gak usah yang aneh-aneh. Misalnya standar aja, muslim ngapain? Sholat 5 waktu, gak usah aneh-aneh. Gak usah tunjukin. Ya, inti misalnya nih, kecuali sama murid ya, punya apa namanya, batu tasbih 70.000. Nah, ini khotam khojakan tiap malam nih. Gak perlu juga kali, ya. Fa'in araita ala al-halati al-muharrama fi bika wa mazala dhalik fa munakkarun indahum wa malun aidun alayhi fa innal muslima qalilun aziz. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Beliau ingin mengatakan bahwa orang yang percaya dengan kita itu nggak banyak. Ya, orang yang percaya sama kita itu nggak banyak. Yang ada cuma ngejek. Ya, kayak Dawami ini ngaku ketemu Rasulullah, banyak kiai nggak percaya ini. Ente masih muda. Muka-muka pemaksiat, nggak mungkin, aneh aja udah sekian tahun, gitu kan? Saya udah ketemu begitu mursyid banyak. Wajar Abah Ahmad Sukanta, orang Pandeglang, dia nggak mau ngangkat murid jadi mursyid kalau nggak pernah jumpa sama Rasul dan tidak dapat kalam dari Rasul. Mimpi aja nggak cukup. Ya, Abah Ahmad Sukanta itu murid dari Abah Ahmad Kazim. Kita bersahabat sama anaknya, ya. Abah Maman namanya di Menes ya. Ada orang Menes nggak sini? Ada. Dari siapa tuh? Ya, zuriatnya Bahyai Asnawi ya. Fa innal musallima atau muslima qalilun aziz. Karena orang yang terima itu sedikit sekali, ya. Lalu dibacakan surat Nisa ayat 65. Sekarang kita masuk ke bab berikut. An-nadharu ilal haqa'iq al-ilahiyah. Memandang kepada hakikat ilahiyah. Hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan bukanlah Tuhan, ya. Hakikat ketuhanan bukanlah Tuhan. Ini istilah aja. Man lam yanzur ilal haqa'iq ilahiyah minal arifin nazara ilal haqa'iq ulwiyah al-muwallada anha. Fayata'akhkhar ilmuhu fil asya' bita'akhkhar dawrati falakiha. فينبغي للناصي نفسه أن يبرز لها فهما ليس وراءه مرما فيكون إذ ذاك مقصودا لا قاصدا. Siapa yang menatap atau memperhatikan kepada hakikat ilahiyah yang ada pada orang-orang ahli marifat, arifin, maka dia akan dianjurkan, ya, dia akan melihat kepada hakikat ulwiyah yang tinggi atau ya ulwiyah al-muwalladah anha yang muncul darinya. Orang yang tidak bisa merasakan wujud Allah bizatihi wa sifatihi wa asma'ihi, dengan zat, sifat dan asma'nya, maka kenalilah Allah melalui mazahir perbuatannya. Wajar kalau ahli kalam mengatakan bukti Allah ada alam. Seandainya nggak ada alam, nggak ada bukti Allah dong. Ya, coba dibalik. Apa bukti Allah pencipta? Allah adalah Tuhan. Apa jawaban ahli kalam? Apa jawaban dia? Adanya A. Coba, kalau alam nggak ada, apa bukti Allah ada? Ya. Apa bukti
Buya Aldomi ini dosen. Oh, saya muridnya gitu. Seandainya ente bukan muridnya, Buya Aldomi masih dosen nggak? Paham? Jadi pembuktian yang maha tinggi itu nggak perlu dengan yang rendah. Gimana? Masuk? Jadi membuktikan Buya Aldomi sebagai dosen itu cukup dengan apa? Lihat aja dia ngajar. Atau ada kartu dosen Buya. Atau NIDN, nomor induk. Oh, sekarang ada istilah barunya. Ada nama barunya Buya. Apalah namanya itu, saya udah nggak berarti. Kita nih wong tua juga sekarang ya. Padahal udah baru-baru juga kita nih. Jadi kalau guru dosen misalnya nomor induk dosen nasional kan ada. Nggak perlu kalau orang nggak. Jadi apa bukti orang ini mursyid? Apa muridnya? Enggak, buktinya dia itu. Maka kenali dah dia. Dengan apa? Kenalilah sifat-sifatul mursyidin. Karakter mursyid itu apa aja? Ada nggak pada orang itu? Kalau ada berarti dia mursyid, bukan muridnya. Gitu. Oleh karenanya, ini perbedaan antara ma'rifat sufi dengan yang bukan sufi. Sufi itu, kata Ghazali, dia mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Seandainya selain Allah tidak ada, Allah tetap ada. Allah tidak memerlukan pembuktian kepada selainnya. Sini. Sababu fathil abwab lil murid. Ya, kayaknya pernah baca mungkin ya, cuma saya lupa. Sini. Sudah iklannya? Sudah. Sebab pintu kepada Allah terbuka. Kullu murid yu'ashirul addad fahuwa fi idbar. Ya. Jadi murid itu kondisinya dua, iqbal ataupun idbar. Iqbal itu ketika kolbunya kembali kepada ruhnya, maka disebut dengan iqbal. Dia menghadap kepada ruhnya. Nah, ruh itu hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut apakah di dalam dirimu engkau tidak memandang. Inilah kelemahan orang belajar debat, lalu cari kesalahan orang, lupa dengan diri sendiri. Ya. Setiap murid yang yu'ashirul addad, yang berinteraksi dengan addad itu lawan. Tapi bisa diartikan addad itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi idbar. Maka murid ini sedang membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Addad itu contohnya gini. Tidur sepertiga malam terakhir atau bangun. Zikir pagi sore atau bablas tidur. Biasanya yang mana nih? Kayaknya tidurnya udah mulai berantakan semua nih, apalagi grup emperan ini ya. Ya, karena tidurnya jam 3, dekat-dekat subuh tidur ya. Tapi malamnya kan ngaji marifat Bu ya, gitu ya. Gaya bener itu. Al-addad itu sesuatu yang membuat di kolbu ini ada tandingan selain Allah. Sibuk dengan itu yang disebut dengan fi idbar. Bukan fi idbar itu berdebar-debar, bukan. Idbar itu dari kata dabara. Dia membelakangi. Fa in ashara al-amthal fa huwa fi ghaflah. Jika dia suka berkawan dengan orang yang sesama sepermainan, suka reunian, ini bukan ngelarang reuni loh ya.
Bukan ngelarang Reni. Antum kalau Reni ngapain? Ceritain masa lalu tuh. Emang pengen balik ke masa lalu? Ada yang pengen balik seumuran Ellen lagi? Saya nggak mau. Karena hidup setiap hari itu tambah indah. Dengan semua ujiannya, dan setiap ujian itu ada anugerahnya. Setiap anugerah ada ujian ma'rifat, ada ujiannya, ya. Ya. Gelar doktor itu ujiannya berat, ya kan? Gelar S sarjana alam gaib, SAG. Ya, ujiannya gaib juga tuh. Semuanya ada ujiannya. Tapi ujian ini berbanding dengan anugerahnya. Betul nggak? Coba dianalog. Jika yang zahir aja begitu, apalagi yang batin. Maka anugerah ma'rifat kerohanian, kalau runtuh, turun dari langit, kayak duren runtuh, ya pasti kena durinya lah. Kalau buka duren, pasti tangannya, ya ada perjuangan lah. Selamat. Wa idzi betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Jadi ciri-ciri orang beriman yang istiqomah itu, dia menganggap ujian itu sebagai kemanisan hidup. Karena orang ridho itu istiwa'ul halain. Ma huwa ridha? Istiwa'ul halain. Ridho itu ketika hal itu sama rasanya. Antum diberi bahagia, untuk mencapai bahagia itu seneng gak ngikutin ujian? Waktu ujian skripsi, tesis, seneng gak? Kalau saya seneng. Dikata-katain sama dosen, itu seneng banget itu. Ya. Kalau doami nanti dikatain dosen apa? Gue sunat lo gitu ya. Jangan begitu ya. Kita dengar berita masuk di salah satu di Sumatera, di Jawa, mahasiswa ditegur dosennya karena tulisannya rusak, salah. Dosennya dibunuh sama dia. Itu kan mahasiswa GOBLOK itu. Itu gila itu. Nggak ngerti dia. Maunya cuma dapat gelar, tapi nggak mau melewati proses. Mungkin pengen dapat sarjana honoris causa kali. Emang orang honoris causa itu dia nggak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang lain. Oke. Mulai hari ini, berbahagialah kalau masih diuji. Ya. Bahagia nggak diuji? Ujian terdekat tuh diri. Lalu orang yang dekat dengan diri kita. Lebih dekat diri kita ke kita atau Allah ke kita? Jangan GR dulu pasangan. Pasangan tuh jauh. Ya, yang lebih dekat kepada diri kita adalah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Baru nanti pasangan, anak, orang-orang makhluk itu mah biasa aja itu. Ujian paling indah itu ujian dari Allah. Karena Allah menguji. Ya, nggak kayak Buya Aldomi nguji, galak dia nguji. Bab jalalnya dapat. Kalau Allah nguji itu bab jamalnya yang banyak ya. Cuma orang menerimanya dengan tegang, itu aja bedanya. Gimana? Siap diuji? Fa in 'asharal amthal fa huwa fi ghaflah. Jika kamu sibuk dengan orang sepertimu, seumuranmu, sekomunitasmu, sekampusmu, seronian, ya, fa huwa fi ghaflah. Itu orang dihitung lalai di sisi Allah. Jadi harus upgrading terus. Jangan nyari orang yang kebiasaan buruknya sama. Ya, bener gak? Ya, teman tongkrongan. Tongkrongannya apa dulu nih? Tongkrongan keburukannya sama atau kebaikannya sama? Maka kalau tongkrongan cari yang obrolannya tentang Allah. Ngobrol itu asik gak? Nongkrong itu asik gak? Ini kasih tahu ke cewek-cewek ini ya. Cowok-cowok ini punya keasikan. Nongkrong. Betul nggak? Ngafe-ngafe, nongkrong-nongkrong. Kan nongkrong depan itu aja udah seneng. Taruh kopi, udut, dikit-dikit ada kue, udah semutan lagi, itu dimakan aja tuh. Yang penting nongkrong bisa sampai ke aras sudah.
mulai dari Maroko sampai kepada Ambon, mulai dari Jakarta sampai kepada Casablanca, mulai dari Sunda sampai Amerika, itu bicaranya sampai kemana-mana tuh. Kalau pembicaraannya masih selevel-level begitu, fahuwa fil amsal, fahuwa fi ghuflatin. Orang ini dihitung oleh Allah, berarti lawannya gimana? Kalau kamu akan punya tongkrongan, nongkronglah, bergabunglah, bersahabatlah dengan orang yang kebiasaannya di atasmu, kebaikannya di atasmu, kemakrifatannya di atasmu, rajinnya di atas kita. Jangan yang parah malas di atas kita. Nanti kalau pulang gini, lah dikatain sama bini nih ya, kamu nih ini aja nggak beres. Nggak apa-apa deh, itu orang itu aja pagi-pagi tidur kok gitu. Jadi dia kan berkawan dengan orang malas. Mu'asyaratul kasul, ya. Kasur. Bergaul dengan orang malas. Ma fi husul, ya. Nggak ada hasilnya. Nanti dia berhujjah dengan kemalasan orang tuh. Orang malas tuh bisa aja tuh. Ya iya, itu orang 7 turunan sukses. Ya, turunan berikutnya nggak kerja juga masih oke. Jadi kita tidak beralasan tawakal itu menjadi alasan kita kemudian bermalas-malasan. Ya. Siapa tuh Syekh Fulan, dia tiap malam tidur ngorok lagi. Ngapain ente norak-norak sampai jam 3 masih zikiran, ya? Gitu ya, ada gitu kan? Dia tuh tidur jadi wali, gitu kan? Berarti kalau jadi wali tidur-tiduran aja gitu. Nah, itu akibat asyaral amsal, ya. Fa in asyara nafsahu fa huwa fi hairah. Nah, ada orang nggak sibuk dengan temannya yang sesama. Ini teman sama itu ada yang offline, ada yang online. Nah, sekarang ini lebih canggih. Ini sudah salik ini. Asyara nafsahu. Orang yang berinteraksi dengan dirinya, melawan dirinya. Ya. Kalau melawan diri, fa huwa fi hairah. Siap-siap akan mengalami hairah, keheranan. Nanti banyak gabutnya tuh orang itu. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu? Mengalami ini, mengalami itu, pengalaman ini, akhirnya tambah bingung. Ya. Jadi kalau punya sudah sibuk riyadhah, jangan sibuk dengan pengalamannya. Tujuan riyadhah ngapain? Ilahi antamak, supaya kita siap bertemu Allah. Maka apapun pengalaman, cahaya, terbang, kayak badan ngambang gitu ya. Tiba-tiba lagi zikir, sampai ngeliat cahaya bu ya, kilau gemilau bu ya, gilang gemilang. Iya, betul. Tapi jangan sibuk di situ. Karena kalau sibuk di situ, orangnya akan hairah. Nanti itu kalau Buya Mursal tuh punya sahabat tuh, senior kita. Ya, kalau ada yang begitu dalam sebelum dia gila kali, begitu langsung tuh. Ya, ada kawan kita di sana di Ciputat juga tuh. Jadi kalau ada orang-orang begitu langsung dituduh kayaknya dia pernah gila tuh katanya. Wa in asyara rabbahu fa fil hijab. Siapa yang interaksi dengan Tuhannya, fa huwa fil hijab, maka dia masih berhijab. Loh, maksudnya apa itu? Langsung ke Allah juga salah? Enggak. Justru kepada Allah itu mesti berhijab. Orang yang merasa langsung ke Allah, itu orang terhijabnya tebel karena songong. Ente emang bisa langsung ke Allah. Kalau ke Allah itu melalui hijabnya Allah. Hijabnya Allah siapa? Itulah kita jauh-jauh hari telah menghidupkan majelis maulid. Ya. Alhamdulillah udah jalan berapa tahun dia? Setahun pas ya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kita sudah hidupkan majelis maulid dan buahnya simtit durar ya. Alhamdulillah. Wa in asyara syaikhahu futihat lahul abwab. Nah, Nabi itu udah ketemu belum? Nabi, udah ketemu Nabi belum? Terus dapat ilmu Nabi dari siapa?
Pewarisnya siapa? Buku. Kan kata teman kita, kalau ikut Allah sama Rasul cukup baca mushaf Quran. Baca Sahih Bukhari. Itu disebut sama dia dengan kembali kepada Allah. Ternyata kawan kembali kepada terjemahan Quran. Bukan kembali kepada Allah. Kembali kepada terjemahan Quran, kembali ke tafsir Qurtubi. Jagoan mana? Lebih keren mana? Ciri-ciri kolbu menghadap ke makhluk, ingin dapat ridha makhluk, maka nggak mau ada cacat sedikit pun. Kalau Buya Aldomi diserang orang, dia bela. Tapi kalau dia kena serang, asbab ikut Buya Aldomi, Buya Aldomi ditinggalin. Nanti pikir dari situ. Coba, ente kalau nggak murid sodik dengan tidak sodik ya. Kalau ada Buya Aldomi diserang, ngamuk dia, marah-marah dia. Ya. Tapi asbab dia ikut Buya Aldomi, dia ikut dicela. Lalu dia meninggalkan Buya Aldomi. Dan ikut mengkritisi Buya Aldomi. Bahkan ikut menghina Buya Aldomi. Bahkan memfatwakan, bahkan berlepas diri daripada Buya Aldomi. Ya, gimana tuh? Nah, itu asbab kalau ngajinya hanya lewat sosial media kata orang. Jadi benarlah di surah Al-An'am itu ya. Jika engkau mengikuti kebanyakan kata orang manusia, mereka akan menyesatkan engkau. La adalluka, mereka akan menyesatkan engkau. Ya, jadi yang berguru kepada lewat sosial media nggak apa-apa. Tapi kenali kebenaran itu bukan karena kata-kata orang, komentar-komentar orang. Maka tradisi antum membaca komentar, jika belum kuat manhaj keilmuan dirinya, itu ditutup aja. Ya, tapi kalau sudah kuat bangunan struktur kebenaran dalam dirinya, mau komentar orang apa aja, dia sudah punya pendirian. Kalau nggak usah. Ya. Nih, misalnya mau ikut kajian Buya Asfi nih, kan biasa nih jamaah itu sekarang pinter Buya, mau aliminya nggak ke kolbunya, dia mencari fatwa bukan ke dalam dirinya. Oh Buya Aldomi, kita cek dulu di YouTube. Oh, kita cek dulu di Google. Ternyata dia mentahzir, warning, hati-hati dengan Buya Asfi. Google produk siapa? Katanya ente anti Yahudi, anti Amerika, anti Cina. Tapi barang mereka dipakai. Coba kalau ada masalah, tanyanya ke dalam kolbu paling dalam, buang dulu semua kebencian apa semua, tanya kau, zikir dulu, tahlil dulu, ta'awuz dulu banyak-banyak, buang semua persepsi, tunggu kolbunya nanti akan menjawab. Bukan kemudian kata orang ya. Gimana Bu ya? Wa tajalla lahu ismuhu al-Wahhab. Kalau orang berguru, maka Allah akan mengenalkan dirinya, Allah akan berinteraksi dengannya, dengan orang itu, dengan namanya Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Yang maha memberi anugerah secara cuma-cuma. Enggak pandang bulu. Antum zikirnya mungkin baru 33-100, tapi dikasih rasa nikmat sekali. Tapi kadang rasa itu nggak bisa diulang-ulang. Supaya kita tahu bahwa rasa itu bukan karena zikir kita, tapi karena Allah Al-Wahhab. Sholawat paling cuma berberapa sih setiap hari? Ada setiap hari di sini 10.000. Oh, ada turuninnya 7.000. Turunin 5.000 ada.
Ada yang 5.000, 10.000, ada 1.000, ada nggak? Dawami katanya namanya dawam zikri. Tidur aja kan namanya dawam zikri. Dawam zikri, dawam zikir. Oh, berarti nanti anaknya dawam sholawat. Iya, gitu ya. Amin. Gimana tuh? Ada yang sholawatnya berapa? Coba antum. Terus dikasih pengalaman rohani. Dengan amalan yang tidak banyak itu, pantas gak sebenarnya? Nggak pantas. Saya pernah menceritakan mimpi jumpa Rasul, justru ingin ngasih tahu, mimpi itu terjadi bukan karena saya banyak sholawat. Tapi orang kan gagal fokus, biar. Justru di saat kita mau baca sholawat, kita ketiduran. Tidurnya bukan tidur lagi zikir, bukan lagi posisi seperti Dawami itu sama Buya Asfi tadi itu. Kan bagus tuh, indah tuh. Miring ke kiri kan, Allah. Enggak, itu asli. Kita mau sholat, tasbih kita taruh, nggak kuat, ngantuk. Ya, tidur di sajadah. Tiduran, betul-betul tidur pules. Akhirnya paham kitab Al-Hikam bahwa engkau mendapatkan warid bukan karena wiridmu, engkau dapat rahasia zikir, pengalaman batin, nikmat itu bukan asbab zikirmu, tapi karena Allah Al-Wahhab. Allah ingin memberi. Ya. Wa qala hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ya. Ini adalah ata'una, pemberian kami. Famnun, maka bagilah, au amsik, atau tahanlah bighairi hisab, tanpa perhitungan. Dikit lagi ya, masih terus ya, kita baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala idza lam ya'rif salik. Nah, babnya dikasih judul daruratu ma'rifatis salik haluhu atau halahu wa maqamuhu wa illa halak. Keniscayaan, keharusan, kemestian seorang murid salik mengerti hal makomnya, wa illa halak, kalau enggak dia akan binasa, akan jatuh di tengah jalan, mundur sebelum sampai di tujuan. Kita harus betul-betul tahu posisi kita ini gimana. Sanggup nggak kita ngelewatin itu? Ya. Wa qala, kata beliau, idza lam ya'rif salik halahu wa la maqamahu halak. Kalau seorang murid nekat, tidak tahu kesanggupannya, tidak tahu makomnya, halnya, lalu dia mencoba masuk ke bukan wilayahnya, halaka. Dikhawatirkan dia nanti rusak. Bukannya jadi wusul, malah jadi halaka. Ini Ibnu Arabi kok kalimatnya tajam sekali, Bu ya. Tajam sekali nih Ibnu Arabi ini. Ini yang kemarin kita nggak jadi baca waktu itu kan. Oh, itu aneh baca terus nggak jadi baca kan. Ini ya. Yang sebelumnya, Bu ya. Wadzalika li'annahu yu'mi fawqa halih. Kenapa? Seandainya dia nggak mengerti dirinya. Itu yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu hal dan makom dirinya, dia akan tahu diri, nggak masuk ke wilayah yang berbahaya. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu yang boleh masuk ke Abu Bakar, nggak ada yang lain kecuali Abu Bakar. Umar itu mentornya Sayyidina Abu Bakar. Sampai kemudian Umar bisa berdiri sendiri. Utsman langsung Rasulullah SAW. Sayyidina Ali langsung Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada orang-orang yang dimentoring langsung oleh Rasulullah SAW. Maka kaidah yang disebutkan oleh Abul Hasan An-Nadawi, ya, di Sirah Nawawi, ya. Beliau ini kan mu'arrikh sirah yang luar biasa. Hal-hal yang nggak kebayang sama kita, dia bisa menggali di peristiwa yang sama. Al-Buti nggak bahas itu, dia bahas itu, ya. Ya. Apa kata dia?
Setelah engkau pelajari sirah Nabi ini, engkau akan tahu bahwa guru di Madinah itu tidak hanya Rasul semata. Itulah yang menginspirasi kita di Ribat. Mu'alim kita banyak. Makanya kita di sini nggak pelit. Mursyid-mursyid saya kan masih hidup semua. Yang tua-tua, yang udah meninggal. Tapi mursyid-mursyid kita kan antara umur 60 sama 70-an. Yang umur 80-an masih adalah 1-2 yang hidup. Ya, ada yang masih 50-an malah. Ada yang malah muda baca, kita saling berguru sama dia. Ya. Dan mereka tidak pelit ngasih ijazah. Kita juga nggak pelit ngasih ijazah. Tentu dengan kriteria yang kita punya, yang didapat dari guru-guru kita. Wadzalika li'annahu yu'mi. Ya. Karena kalau dia nggak tahu hakikat dirinya, ya, itu akan yu'mi, akan menghantarkan, akan menyebabkan dia masuk fauqa halihi, ke wilayah yang dia bukan makom halnya di situ. Nggak sanggup kita. Wa yushiru ila ghairi maqamihi wa huwa la ya'rifuhu, dan dia akan nanti diarahkan kepada yang bukan makomnya dan dia tidak paham. Dia nggak sadar. Kita belum sanggup nih ngikutin. Misalnya Dawami ini kalau sekolah di pesantren kelas 6. Tapi dia kan akselerasi ya. Ditaruh ke kelas 7. Kalau secara harfiah belum sanggup ya. Tapi ditaruh gitu. Ditaruh di kelas 7. Bingung nggak nih? Bingung. Kan saya pengen. Nah, kita itu menjalani jalan suluk bukan keinginan kita semata. Makanya seorang murid itu mesti iradahnya, kemauan dia lenyap dulu. Fana dulu pada keinginan gurunya. Ke guru itu sudah fana pada keinginan Rasul SAW. Rasul fana pada keinginan Allah. Kalau langsung ke Rasul gimana? Bakar ente. Ya. Langsung ke Allah, gaya benar. Rasulullah aja masih ada hijab dengan Nabi, dengan Allah. Fakana qaba qausaini adna, itu hijabnya. Ya. Kalau nggak ada hijabnya nanti jadi itulah bahaya daripada ittihad dan hulul itu. Li'annahu lam yushahidhu fala yatajalla lahu dhalikal amru abada. Ya. Dia akan diisyaratkan kepada bukan makomnya, dia padahal nggak ngerti, padahal dia belum menyaksikan juga makomat itu. Fala yatajalla lahu dzalikal amru abadan. Akhirnya hakikat sesuatu yang sebenarnya yang mestinya dia sampai kalau dia sabar, dia hasil sampai tapi dia nggak pernah nyampe. Karena dia sudah merasa sampai. Orang yang sudah merasa cukup dengan makomnya, padahal masih ada lagi makom di atasnya. Karena dia merasa dia sudah ngelewatin makom. Ya, nauzubillah summa famata arafa salik maqam al-hasr. Ya. Maka setiap kali kalau terjemahan lamanya bilo-bilo gitu ya. Famata bila-bila, maka kapan saja arafa salik maqam al-hasr. Setiap kali salik mengetahui makom keterbatasan. Jadi keterbatasan itu juga satu makom. Walam yatajawaz hadda. Lalu dia tidak melewati batas kemampuan makom dia, dirinya. Wa kana kalamuhu min martabati laduni dzalik. Yang dia bicarakan makomnya dan yang di bawahnya, jangan yang di atas. Falyabhath amman yu'arrifuhu bihali, ya. Maka carilah orang yang dapat mengenalkannya dengan halnya, wala yattahim nafsahu fi ma'rifati, dan dia tidak menuduh dirinya dalam ma'rifatnya, wala yaqulu qad araftu, jangan pernah mengatakan saya udah ngerti ini, ya. Kama fa'ala Abu Yazid hina da'at nafsuhu annahu syaikhu Bustam, seperti dilakukan oleh Bayazid bahwa dia adalah mursyid kota Bustam, mursyid Jakarta, gitu ya. Fa kharaja yatlubu man yu'arrifuhu bihali. Akhirnya karena dia merasa dia mengerti, dia carilah orang yang kemudian mengobati penyakit sok mengerti dia ini.
فوجد الرجل المغطى العين صاحب الجمل الحكاية كما ذكرت فعرفه بنفسه وانصرف. Dia jumpa dengan seseorang al-mughatta al-ain, matanya ketutup, dia sedang di atas onta, lalu orang itulah yang mengajari Abu Yazid tentang aib dirinya, makom dan hal dirinya, wansaraf, barulah dia pergi. Min khabar Abi Yazid bihadil kaya annahu qala kuntu qa'idan yawman fil ayyam. Apa cerita Abu Yazid? Boleh Bu ya? Dibaca Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min khabar Abi Yazid fi hadhihi al-hikayah. Dalam kisah Abu Yazid ini ada seperti ini. Kuntu qa'idan yawman min al-ayyam. كنت قاعدا يوما من الأيام فخطر بخاطري أني شيخ الوقت قال فخرجت إلى طريق خراسان فجلست وآليت على نفسي أن لا أقوم حتى يوجه إلي الحق من يعرفني بنفسي فبقيت 3 أيام بلياليها قاعدا فلما كان يوم الرابع انخرق علي رجل أعور على راحلته فسمدت فيه حاله وأخرجت يدي وأومأت إلى الجمل فغاص برجله في الأرض اليابسة فتنظر إلي وقال تلجئني أن أفتح عيني المغلقة فأغرق بسطام وأهلها وبجازد ثم التفت إلي فغشي علي فقلت من أين أقبلت فقال من الوقت الذي عقدت بينك وبين الحق قد جئتك من 3000 فرسخ ثم قال يا أبا يزيد احفظ قلبك وحول وجهك ومر عيني. Suatu kali Abu Yazid Bustami berkata, suatu hari aku duduk, maka terlintas dalam pikiranku bahwa aku ini seorang mursyid pada masa ini. Lalu dia berkata, lalu aku melakukan perjalanan, aku bertekad supaya aku tidak berdiri sampai Allah mengarahkanku kepada orang yang dapat mengajarkanku tentang diriku siapa. Akhirnya selama 3 hari 3 malam aku tetap duduk. Lalu pada suatu hari, pada hari yang keempat, in kharaqa alayya rajulun, lalu tiba-tiba muncul ada orang yang buta, dia dari atas kendaraan, yang mengendari kendaraan. Fasamadtu fihi halah, aku heran dengan kondisinya ini. Lalu aku keluarkan tanganku, faumatu ila jamal, aku tunjuk ke arah unta itu. Faghasa bi rajlihi fil ardil yabisah, lalu orang itu menghentakkan kakinya ke tanah yang kering itu. Fatanazzara ilayya, orang itu melihat aku terus melihat aku. Wa qala tulji'uni, orang itu berkata, engkau tulji'uni, engkau datang kepadaku, an aftah aini al-mughlaqah, agar aku an aftah ini li an aftah, supaya aku membuka mataku yang tertutup ini. Maka tenggelamlah, aku akan meliputi, maka aku akan meliputi Bistam, kota Bistam dan penduduknya, bahkan sekaligus Abu Yazid sendiri dalam pandanganku. Summa tafata ilayya, lalu dia menatap padaku, akhirnya aku pingsan. Faqultu min aina aqbalta, lalu aku berkata, dari mana kamu datang? Setelah aku sadar itu. Faqala, dia menjawab, aku datang dari suatu masa di mana engkau telah menjalin sebuah akad antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bu ya? Itu azaliyah Bu ya. Azali. Apa alamul amr? Iya. Qad ji'tuka, aku datang kepadamu dari jarak 3000 farsakh. Kemudian dia berkata, wahai Abu Yazid, tolong jaga hatimu dan palingkanlah wajahmu, wa murra aini, dan pergilah kamu dariku.
Oke. Dapat pelajaran apa tuh? Jaga hati. Jaga hati. Jaga hati, ya. Ujub ya. Tapi kalimat ini orang kan awar, ya. Awar itu apa? Matanya cek apa istilahnya? Satunya itu loh. Ya, gitu deh. Pelang. Pelang apalah gitu, bahasa apalah gitu, ya. Orang ini nyindir Abu Yazid. Tuljikni an aftah aini. Intinya di sini, ya, kalimat ini yang paling inti. Makanya dia pingsan. Kamu datang ke sini, maksudmu apa? Apa maksudmu supaya aku membuka mataku yang cacat ini, kata beliau. Sehingga mataku dapat meliputi semua kota Bustam. Padahal dia nggak lagi Bustam. Yang di Bustam siapa? Syekh Abu Yazid. Sehingga semua di kota Bustam, semua penduduknya, termasuk ente Abu Yazid, di situ dia kaget. Aku dapat menatap semua, seakan-akan semua aku liputi. Ini sindiran kepada Abu Yazid yang merasa menguasai semua wilayah kota dengan ilmunya, dengan kemursidannya. Tsumma iltafata ilayya faghashya. Dipandang Abu Yazid, ya, dengan matanya yang begitu cacat itu bikin dia kemudian pingsan. Lalu ditanya setelah dia sadar, Anda ini dari mana Tuan Syekh? Dijawab oleh orang yang cacat matanya, minal waqti alladhi aqadta bainaka wa bainal haqq. Aku datang di masa engkau pernah mengambil persaksian di sisi Allah. Alam hakikat dulu. Habis itu baru dia cerita, kalau yang tubuh ini, ji'tuka min salasati alaf farsakh. Aku datang kepadamu jarak 3000 farsakh. Satu farsakh itu sejauh mata memandang. Tapi sekarang sudah ada ini takarannya, farsakh itu berapa gitu. Tapi nggak ada kata sepakat, ya. Ya Aba Yazid, kata beliau, wahai Aba Yazid, ihfaz qalbak, jagalah qalbu wa hawwil wajhak. Ya, palingkanlah wajahmu. Wa murra anni, pergilah dariku. Jadi ini sindirannya adalah kalimat yang tadi, ya. Kita jangan memandang diri kita melewati batas diri. Ya. Makanya bertorikoh itu mesti berilmu, bukan hanya bernafsu. Mesti juga beradab, tidak hanya kemudian mengambil berkat. Ya. Semuanya harus digabung. Tawazun di situ, insya Allah. Kalau ngaji nggak gelisah, ya, khidmat tidak gelisah. Ini yang khidmat di tempat gelisah, kan ada paksanya, ada ancaman nggak? Kalau nggak ngaji di ribat, nama ente dicoret di langit. Ada begitu nggak? Nggak ada kan? Maka nggak ada. Dan alhamdulillah kita apresiasi, bahkan orang yang lebih tua dari kita ini mau tetap khidmat. Karena sudah tidak terhijab dengan umurnya. Gaya bener gak terhijab sama umur. Jangan ger dulu. Ini bukan pujian, ini ujian ini. Maka teman-teman semua, Nabi itu mengatakan ana madinatul ilmi. Ini yang kedua kali saya sampaikan di sini. Aku kota ilmu, darul hikmah. Wa aliyun babuha. Ali adalah pintunya. Jangan terjebak sosok. Kalimat itu tadi apa? Aku kota ilmu. Maka ingin mengenal Nabi bukan dengan banyak zikir. Zikir itu perlu. Tapi kalau ingin mengenal Nabi, ingin mengenal Allah, at-tariq al-wahid huwal ilm. Jalan satu-satunya cuma ilmu. Gitu. Oleh karena itu, kitab-kitab ini kita biasa buka lagi. Ini yang dibagi-bagi di kitab ini kan berarti rahasianya sudah boleh dibuka. Tapi nggak rahasia-rahasia amat, kan dari tadi emang ada yang aneh-aneh. Ya. Atau kata
Angku Bodo Dayat nih. Ini bahasanya, ini bahasa dia nih. Sepanjang dia ngaji di Ribat, nggak ada yang bertentangan dengan yang di pesantrennya. Kalimat ini. Ini hati-hati loh kalimat begitu. Ini benar tapi salah. Ini benar tapi apa salahnya? Ini dengan ilmu Abu Yazid tadi. Emang semua kita di pesantren ente kuasai? Hah? Emang menguasai semua kitab di pesantren? Atau gini, ente punya guru, terus dulu ngaji kitab. Emang untuk menilai guru dengan kitab yang dulu kita baca? Gitu, hati-hati. Jadi ada kalamun sahih yuradu bihil batil. Ya. Kalimat itu saya sering dengar udah beberapa bulan ini. Enggak hanya ini kebiasaan orang ini pesantren ngomong begitu. Sepanjang saya ngaji ini, nggak ada yang bertentangan dengan kajian guru-guru tua. Emang yang ngerti kajian guru tua ente doang? Ya? Emang seberapa paham dengan kajian guru-guru tua? Ya, dan itu versi lain tuh ya. Uslub begini sudah mengakar berurat di kalangan pesantren tarbiyah Islamiyah ya. Bahkan di kalangan tarekat begitu kalimatnya. Ada kalamun sahih yuradu bihil batil. Kenapa? Kena adab Abu Yazid. Berarti ente merasa sudah menguasai semua kitab di pesantren. Gawat itu. Kalau maka Buya Dayat, gelar baru dia nih, wajib mengulangi kitab-kitab yang dulu dia klaim dia udah baca tapi belum khatam. Kalau enggak kafaro itu ya. Salah ngomong kan. Contoh nih, Ummul Barahin dulu berapa halaman, terus udah tamat aja. Udah khatam. Enggak khatam, wajib khatamin. Apalagi Mata Nabi Syuja beres nggak? Ibn Qasim, Hasya Ibn Qasim beres? Mahali. Hasya Syarqawi, Hasya Mahalli, Semuanya ya. khatamin. Biar ketahuan nanti kalau ada kalam aneh yukhalifuhum, kalam aneh yang berbeda dengan mereka, ente silakan tinggal di tempat ini. Siapa aja boleh. Siapa saja boleh. Ya. Tapi buktiin harfan, huruf per huruf, kalimatan. Dan presentasikan. Buktikan hakik kalam. Ya, ini untuk semua saya sampaikan. Kalau ada yang memang bertentangan, ya itu ya, hati-hati ya. Jadi ada kalam yang zahirnya sahih, tapi karena mungkin biasa dengar orang tua dulu ngomong begitu, uslub ini, struktur bahasa begini kita ulang-ulang. Tapi kita yakin Dayat ya begitu maksudnya ya. Ya begitu. Ini tamak satu orang nisbah nih kan. Ini candung nih kan. Candung. Wah, gawat ini. Lama-lama ribet jadi candungisme kata orang sebenarnya. Kita mencuek aja. Ada juga yang ngomong, orang dekatku itu ya. Ribet ke orang Padang semua. Loh, Habib antum orang Padang, Habib. Padang mana, Habib? Padang Mahasiswa. Ya enggak lah, Gus Kohar orang Jawa, orang Lamongan. Gus Ali Wafa orang Madura, ngajar di sini. Gus apa lagi? Gus Faiz orang Kebumen, orang yang cinta sama bumi kan itu bahasa lain dari Sukabumi toh. Ya. Siapa lagi? Amir ini orang Cirebon ya kan, khidmat di sini ya. Ketua Yayasan orang Tuban. Tubanul Yaum. Enggak, ini bukan enggak begitu cara kita. Kalau ngaji thariqat hilangin rasis. Ya. Seorang murid ya, kalau ingin arif billah, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, rasis-rasisnya dikurangi. Jadi enggak ada lagi sekat-sekat suku di sini ya. Kita datang, kata dia tadi apa?
minal waqti alladhi aqadta bainaka wa baina rabbik. Kapan kamu dulu mengambil janji kepada Allah? Saya datang dari waktu itu, katanya. Lah, kita kan barengan, maksudnya gitu. Kita dulu pernah bersama di tempat yang sama, di waktu yang sama. Ya. Silakan buktikan Dawami. Semua yang antum baca di kitab pesantren, ya, kalau ada di hasyiah-hasyiah itu, di usul-usul matan itu, yang berbeda dengan yang kita ajarkan, boleh, tafadhal. Wa hawwil wajhaka anni wa mur anni. Gitu. Silakan palingkan wajahnya dan tinggalkan saya. Tinggalkan kami.